Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 4B15 kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aplikasi pembayaran SPP dengan framework Laravel dengan beragontakan Dea Fitriani, Sopa Marwati, Alfiani Zuhruful, Natasha, dan Yulia Rahman. Latar belakang masalah sistem pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan SPP di SMA atau SMK yang sedang berjalan saat ini dan kendala menyampaikan informasi yang kurang untuk orang tua atau wali siswa didik, sehingga saat mungkin sekali petugas sekolah yang bersangkutan mengalami kesalahan dalam mencatat. Berdasarkan permasalahan yang ada, diperlukan aplikasi yang dapat membantu pekerjaan yang dilakukan oleh staf TU yang bersangkutan dalam pengolahan data pembayaran sekolah. Selain itu, memberikan informasi kepada orang tua atau wali siswa didik berupa laporan pembayaran sekolah setiap bulannya. Maksud dan tujuan. Yang pertama, memberikan solusi untuk mengatasi kerumitan pengelolaan dan pembayaran yang selalu terjadi. Yang kedua, menghasilkan pembangunan sistem informasi pembayaran siswa pada SMK 1 Tirtamulya sebagai salah satu usaha cara meningkatkan efektivitas dalam memasukkan data pembayaran, sehingga siswa dapat mempermudah dalam pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiani dengan NIM 111911102. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dari program saya, yaitu di sini adapun metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan metode-metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari teori-teori yang bisa didapat dari buku-buku penunjang yang berhubungan dengan topik yang diambil sebagai bahan perbandingan atau dasar pembahasan lanjut, serta untuk memperoleh landasan-landasan teori dari sistem yang akan dikembangkan. Ruang lingkup Sistem Informasi Pembayaran SPP pada SMKN 1 Tirtamulya masih menggunakan sistem konvensional. Lalu bagaimana membuat sistem informasi yang mampu menyajikan data pembayaran SPP sesuai kebutuhan secara maksimal dan efisien? Konsep dasar sistem. Pengertian sistem, suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok permasalahan. Semua sistem memiliki input, proses, output, dan umpan balik. Pengertian informasi. Informasi merupakan hasil pemrosesan data atau fakta menjadi sesuatu yang bermakna dan bernilai untuk pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, segala aktivitas pengambilan keputusan kita juga menjadi mudah dengan adanya informasi. Informasi tidak dapat terlepas dari aspek kehidupan manusia. Siapa, kapan, dan dimanapun seorang akan membutuhkan informasi. 3. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, prosedur, data, dan teknologi seperti komputer yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang bernilai untuk mengambil keputusan. Konsep dasar sistem. Pengertian sistem informasi pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan, karena pembayaran merupakan unsur penting bagi sebuah instansi, maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola sistem pembayaran secara baik. Mulyadi 2001. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian MySQL. MySQL menurut Kadir 2008, ada Arveni Octantia Mariana 2011. MySQL merupakan software yang tergolong sebagai DBMS, Database Management System, yang bersifat open source
open source menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source code, kode yang dipakai untuk membuat MySQL. Selain itu tentu saja bentuk executable-nya atau kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi dan bisa diperoleh dari mengunduh di internet. Yang keenam adalah definisi PHP. Definisi PHP-MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database MySQL dan atau tool yang paling populer untuk mengelola database MySQL. Ketujuh adalah Laravel. Laravel adalah framework aplikasi web kontemporer open source dan digunakan secara luas untuk perancangan aplikasi web yang cepat dan mudah. Selanjutnya di sini ada peralatan pendukung, yaitu contohnya adalah UML, Unified Modeling Language. Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, muncullah sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang digunakan dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu Unified Modeling Language, yaitu UML. Analisis kebutuhan software. Analisis sistem yang digunakan untuk merancang dan membangun web pembayaran SPP ini dari awal sampai akhir. Analisis kebutuhan pada hardware, laptop, atau smartphone. Pada software, PHP-MyAdmin, XAMPP, browser, framework, Laravel. Pada database MySQL, sistem operasi menggunakan Windows 10, 64 byte, 4 GB. Selanjutnya di sini ada use case diagram, yaitu analisis kebutuhan software. Nah, use case diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan dan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan aplikasi yang akan dibuat. Nah, di sini ada admin, nanti admin login, terus setelah login masukkan username atau password, yaitu setelah itu bakal muncul yaitu dashboard. Nah, di sini tersedia ada data kelas, generate laporan, yaitu include-nya generate laporan. Nah, selanjutnya ada history pembayaran, yaitu histori pembayaran ini berhubungan dengan siswa. Siswa bisa login dan siswa hanya bisa melihat histori pembayaran saja. Kita lanjut ke admin. Ada data SPP-nya, ada data petugasnya juga, ada entry transaksi pembayaran, dan ada data siswa. Analisa kebutuhan software. Activity diagram. Activity diagram ialah aktivitas utama dari user pada sistem informasi yang dibuat dan merupakan teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja dalam banyak kasus. Berikut adalah activity diagram dari rancangan pembayaran SPP. Admin memasukkan halaman login, lalu ada validasi. Jika iya, memasuki menu dashboard, jika tidak, akan kembali ke halaman login. Berikut, admin bisa memilih logout. Admin memilih halaman data kelas, lalu sistem menampilkan data kelas. Admin menginput nama, kelas, dan kompeten keahlian, lalu ada validasi. Jika batal untuk diinput, maka akan kembali ke tampilan data kelas. Jika iya, tampilan akan menampilkan halaman data kelas dengan data kelas yang ditambahkan. IRD, Entity Relationship Diagram, adalah salah satu alat atau tools berbentuk grafis, alat bantu berupa gambar dalam model database relasional yang berguna untuk menjelaskan hubungan atau relasi antar tabel. Di sini siswa memiliki atribut ID, NISN, nomor induk siswa, nama, ID kelas, alamat, nomor telepon, dan ID SPP. Memiliki kelas dengan atribut ID, nama kelas, kompetensi, keahlian.
Di sini kardinalitas siswa pada kelas one-to-one. Lalu siswa melakukan pembayaran. Di pembayaran ada atribut ID, ID petugas, ID siswa, SPP bulanan, dan jumlah bayar. Siswa melakukan pembayaran dengan kardinalitas one-to-one. Lalu pembayaran memiliki SPP. SPP dengan atribut ID, tahun, nominal. Pembayaran pada SPP memiliki kardinalitas one-to-one. Lalu user mengelola pembayaran. Pada user ada atribut ID, nama email, password, dan level. Di sini user mengelola pembayaran dengan kardinalitas one-to-many. Artinya, satu petugas bisa mengelola banyak pembayaran. LRS atau Logical Relationship Structure. Menurut Rusmanto dalam Nur Hadi, Indrayuni, dan Sinu tahun 2015, LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Nah, di sini saya mempunyai LRS dengan kelas user dengan tipe ID, name, email, password, level. Nah, user ini nanti akan berelasi dengan kelas, siswa, pembayaran, dan SPP. Di dalam kelas itu terdapat tipe ID, nama kelas, kompetensi, keahlian. Nah, di dalam kelas siswa itu ada tipe ID, NISN, NIS, ID kelas, alamat, nomor telepon, ID SPP. Dan untuk kelas pembayaran itu ada tipe ID, ID petugas, ID siswa, SPP bulanan, jumlah bayar. Dan yang terakhir di kelas SPP ada tipe ID, tahun, dan nominal. Selanjutnya ada spesifikasi file, itu yang pertama ada table user, yang isinya ada nama database-nya yaitu DBSPP, nama tabelnya user, terus tipenya file user, panjang recordnya 713, akses filenya random, organisasi file indeks sequential, media hard disk, kunci file ID. Yang kedua ada table class, yaitu nama database-nya DBSPP juga, nama tabelnya kelas, tipenya file user, panjang recordnya 80, akses filenya random, organisasi file indeks sequential, media hard disk, kunci filenya ID. Lanjut yang ketiga itu ada table user, yaitu nama database-nya DBSPP, nama tabelnya siswa, tipenya file user, panjang recordnya 306, akses filenya random, organisasi file indeks sequential, media hard disk, kunci file ID. Spesifikasi file pada tabel pembayaran, nama database DB_SPP, nama tabel pembayaran, tipe file user, panjang record 91, akses file random, organisasi file indeks sequential, media hard disk, kunci field ID. Pada tabel SPP, nama database DB_SPP, nama tabel SPP, tipe file user, panjang record 41, akses file random, organisasi file indeks sequential, media hard disk, kunci file ID. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram sequence juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case. Nah, di sini saya sudah mempunyai diagram sequence ya. Nah, objeknya yaitu admin. Nanti admin akan melakukan input email dan password di layar login. Lalu kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika login sukses, admin akan langsung masuk sebagai admin. Kemudian admin juga akan mengakses halaman data kelas dan menambahkan data kelas.
Setelah admin melakukan akses halaman data kelas dan menambahkan data kelas, sistem juga akan melakukan validasi. Jika validasi benar, sistem langsung akan menampilkan halaman data kelas. 5. Deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan hubungan antara software dan hardware terhadap sistem dan apa saja output yang dihasilkan, dan menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Web aplikasi terhubung ke web server menggunakan server exam localhost, menyimpan data aplikasi pada database SQL. Web aplikasi ini dapat diakses menggunakan web browser, dan dokumen dari database dapat di-print menggunakan device printer. User interface. Ada halaman login, halaman dashboard admin, halaman login siswa, halaman dashboard siswa, laporan, dan black box testing. Setelah masuk ke halaman web, lalu kita masukkan email dan password admin. Lalu klik login. Berikut tampilan dashboard pada user admin. Selanjutnya, kita buka data kelas untuk menambahkan nama kelas dan jurusan. Lalu klik simpan. Data berhasil ditambahkan. Nah, ini 11 TKR 2. Setelah itu, kita buka data siswa. Lalu klik tambah siswa. Dan kita masukkan NISN, NIS, nama, kelas, nomor telepon, alamat, dan SPP. Setelah diisi semua, lalu kita klik simpan. Data berhasil ditambahkan. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya, kita buka data SPP. Masukkan tahun dan nominalnya. Lalu klik simpan. Data berhasil ditambahkan. Nah, ini. Kita langsung buka entry transaksi pembayaran.
Lalu masukkan NISN siswa. SPP bulan Juni. Jumlah bayarnya 600.000. Setelah diisi semua, lalu kita klik simpan. Pembayaran berhasil ditambahkan. Lalu langsung buka histori pembayaran. Di sini kita langsung bisa melihat histori pembayaran yang telah dilakukan oleh siswa. Puput 11 TKR 2 SPP untuk bulan Juni, nominal SPP-nya 600.000, bayarnya 600.000 dan tunggakannya 0. Setelah itu langsung kita klik generate laporan. Klik laporan. Nah, setelah kita mengklik buat laporan, hasilnya akan seperti ini. Ini laporan pembayaran SPP yang dilakukan oleh siswa. Berikut adalah halaman login untuk siswa. Kita masukkan NISN-nya. Dan nama siswanya yaitu login. Nah, berikut adalah dashboard dari siswa yang bernama Puput. Kita lihat histori pembayarannya. Nah, di sini Puput sudah melaksanakan pembayaran SPP bulan Juni pada tanggal 30 Mei 2021. Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam perancangan aplikasi pembayaran SPP menggunakan framework Laravel, maka penulis menyimpulkan beberapa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi pembayaran SPP dengan framework Laravel sangat membantu dalam memanajemen data pembayaran SPP di SMA atau SMK. Dan yang kedua adalah penggunaan framework Laravel sangat membantu programmer dalam membangun sebuah aplikasi. Hal ini tentunya karena sinteks Laravel yang bersih dan fungsional, serta library yang banyak dan mudah digunakan sehingga dapat mempercepat pembangunan modul.